Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada KD 34, yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama akan kita bahas adalah persatuan dan kesatuan bangsa pada masa 1945 sampai 1949. Pada periode ini bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan yaitu republik di mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Setelah itu PPKI menetapkan pembagian kekuasaan dengan membagi Indonesia menjadi 8 provinsi. Dan pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah KNIP dan PPKI dibubarkan. Dan pada tanggal 2 September 1945 disusunlah Kabinet pertama Republik Indonesia yang mengangkat 17 menteri, juga mengangkat sejumlah pejabat tinggi negara. Dan setelah itu keluarlah maklumat pemerintah, yaitu maklumat 5 Oktober 1945, maklumat 3 November 1945, dan maklumat 14 November 1945. Setelah dikeluarkan maklumat 14 November 1945, kedudukan presiden berubah, hanya berfungsi sebagai kepala negara saja, karena fungsi kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Terlihatlah sistem pemerintahan Indonesia juga beralih dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Di masa tahun 1949 dan sampai tahun 1950, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa kita lihat bahwa pada masa itu negara kita sudah berubah bentuk dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara serikat. Itu terjadi sejak 27 Desember 1949 pada perjanjian konferensi Meja Bundar. Berdasarkan konstitusi RIS, presiden itu adalah kepala negara, tidak didampingi oleh seorang wakil presiden. Dan jika berhalangan hadir, maka yang menggantikan posisi presiden adalah Perdana Menteri. Dan tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri dan para menteri kabinet. Itu artinya pada masa ini Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem ini kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Dan apabila pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus mengundurkan diri atau dibubarkan. Pada masa ini pemberontakan terjadi adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Andi Ajis, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Kemudian kita lihat lagi perkembangannya pada tahun 1950 sampai 1959. Setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan, Indonesia menggunakan konstitusi yang disebut dengan UUDS 1950. Dengan konstitusi ini bentuk negara kita adalah kesatuan. Sistem pemerintahan yang digunakan, sistem pemerintahan parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintahan. Namun, tanggung jawab pemerintah di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Jadi, pemerintahan pertanggungjawabannya bukan di tangan presiden. Presiden dan wakil presiden tidak boleh diganggu-gugat. Di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pemerintahan adalah menteri-menteri, dipertanggungjawabkan kepada DPR. Di Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga hanya mengenal 5 lembaga negara, yaitu Presiden, Menteri, DPR, MA, dan DPK atau kita sebut dengan Dewan Pengawas Keuangan. Pada masa ini demokrasinya liberal, jadi terjadi ketegangan sosial politik akibat beberapa kali bergantinya kabinet. Dan gagalnya konstituante menentukan dasar negara serta terjadinya sejumlah pemberontakan seperti PRRI dan Permesta. Akibatnya muncullah desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada masa ini pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan DITII
di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh, dan juga pemberontakan PRRI, serta pemberontakan Permesta. Pada tahun 1959 sampai 12 Maret 1967, melalui suatu dekret, yaitu 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti sistem pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan UUD 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial. Presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena kedudukan presiden lebih dominan. Penyimpangan yang terjadi contohnya para pemimpin MPR, DPR, BPK, dan MA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden membubarkan DPR tahun 1960 dan adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 yang membuat presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Pada masa ini pemberontakan yang terjadi di negara kita adalah pemberontakan G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sistem presidensil. Presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri. Selama Orde Baru telah terbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7. Tetapi dalam pelaksanaannya juga terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti adanya pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden dan KKN. Setelah itu kekuasaan Orde Baru berakhir dengan adanya perlawanan dari rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia memasuki masa reformasi, di mana muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut: kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis dan otonomi daerah tahun 1999. Pada masa reformasi dilakukan amandemen, dilakukan perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuannya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan. Pada masa reformasi Indonesia mengalami 5 kali pergantian presiden, yaitu masa B.J. Habibie tahun 1998 sampai 1999, Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001, Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014, dan Joko Widodo sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Nah, demikianlah anak-anak bagaimana dinamika persatuan dan kesatuan bangsa di dalam beberapa era yang kita alami dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Saya berharap, Ibu berharap Anda semua bisa mengulang video ini kembali, memutar dan memutarnya kembali, dan kita akan mendiskusikannya berikutnya dalam pertemuan di kelas. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.